percaya penyertaan Tuhan terus ada bagi kita semua, amin. Kita boleh sampai ada pada hari ini, itu sebuah karunia Tuhan yang luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita luar biasa sambil mukanya ke atas Bapak dan Ibu. Terima kasih Tuhan, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus sungguh amat baik buat kita semua, amin. Dan kalau memang Bapak dan Ibu ada kiri kanannya, ada istri, suami, anak, kakak beradik, cos dulu, katakan Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa. Ayo cos, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa, haleluya. Kita mau sambut Tuhan kita dengan luar biasa, dengan keagungan yang luar biasa, dengan doa. Mari sama-sama kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh sampai tiba di bulan Oktober ini Tuhan. Terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu. Meskipun kami tahu Tuhan tahun 2020 ini tahun yang sulit, tapi kami tahu Tuhan kami berjalan bersama-Mu. Dan kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Amen. Terima kasih banyak Tuhan, kami siap untuk memuji nama-Mu. Kami mau naikkan sorak-sorai yang tertinggi dan menyembah Tuhan, menyembah nama-Mu yang dahsyat. Terima kasih banyak Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan berbeda buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Yes. Kita mau dari hari ke hari semakin dan semakin mencintai Tuhan kita. Amin. Setuju? Jangan sampai ada kata mundur atau kata langkah ke bawah, tapi kita mau semakin lagi mendekat pada Tuhan. Lewat lagu ini ungkapkan isi hati kita buat Tuhan kita yang sangat baik buat kita. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Tuhan, kami mau lebih dan lebih lagi Tuhan menyenangkan hati-Mu. Yuk sama-sama kita katakan more, more, I want more, 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 I want more, 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 I want more. Katakan Jesus. Sekali lagi yuk, more, 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 I want more, 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 I want more. Yuk tangannya, yuk. Ya, semua bergerak bagi nama Tuhan kita. Jesus. Ikuti saya. Jesus. Jesus. I love you. I love you. Jesus. Katakan. Jesus. I love you. I love you. Jesus. Jesus. I love you. I love you. Jesus. Jesus. Semua. I love you. I love you. I love you. Love you. Love you. Love you. More. More. Yeah. I want more. 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 I want more. 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 I want more. Jesus. Sekali katakan. More. 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 Yeah. I want more. 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 I want more. 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 I want more. Jesus. Kita pakai bahasa Hakka ya. Katakan. Jasu. Jasu. Ngai oi ni. Ngai oi ni. Jasu. Jasu. Ngai oi ni. Ngai oi. Ayo katakan. Jasu. Jasu. Ngai oi ni. Ngai oi ni. Jasu. Jasu. Semua katakan. Ngai oi ni. Ngai oi ni. Ngai oi ni. Oi ni. Oi ni. More. More. Yes. I want more. 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 Semua. I want more. 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 I want more. Jesus. Katakan dengan bahasa Mandarin. Yesu. Yesu. Wo ai ni. Wo ai ni. Yesu. Yesu. Wo ai ni. Wo ai ni. Yesu. Yesu. Semua. Wo ai ni. Wo ai ni. Yesu. Yesu. Sama-sama. Wo ai ni. Wo ai ni. Wo ai ni. Ai ni. Ai ni. Ai ni. Yeay. Haleluya. Tuhan, kami terus Tuhan mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami dapat rasakan kasih-Mu terus menyinari setiap kehidupan kami. Kami dapat rasakan kebaikan-Mu Tuhan terus senantiasa menyertai setiap kami. Amin Yesus, terima kasih. Kau Allah yang baik Tuhan.
hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan, Yes. yang menyinari sekeliling kami. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Kami rasakan hadirat-Mu. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan, mengalir. oh kami rasakan hadirat-Mu.
kasih Tuhan. Kami tinggikan nama Kami bersyukur. Kami rasakan Tuhan segala kebaikan-Mu, Kami rindu Tuhan, kami rindu menyembah, kami rindu hadirat-Mu, kami butuh Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau hebat. Bapa yang dahsyat, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami ingin selalu senantiasa Tuhan berjalan bersama-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, tangan-Mu tidak pernah terlambat untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Amin Yesus. Engkau tidak pernah terlambat untuk menjulurkan tangan-Mu Tuhan. Engkaulah juru selamat kami, dan pertolongan kami hanya datang dari-Mu. Kami tidak takut, kami tidak gentar Tuhan, sebab kami tahu Engkau Allah yang baik. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. ku tidak Takut, sebab Engkau beserta kami. sebab Kau besertaku. Dan kami tidak bimbang Tuhan. Ku tidak bimbang, Kami nyatakan sebab Engkau Allah sebab kami. Engkau Allahku. Yes. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu Karangku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
anak-anak yang mencari-Mu. Yes. Tangan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kami Tuhan. Yesus, amin. Terima kasih banyak, dan saat ini kami mau duduk dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak, Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap semangat dan bahagia karena Allah kita sembah selalu menjaga kita, selalu melindungi kita, selalu membiarkan kita semua menikmati janji-janji Allah. Maka pagi ini kita semangat terus. Dan sebelum kita masuk dalam salam firman, kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami ucap syukur kepadamu atas kebaikanmu, atas kemurah hatimu. Sehingga pagi ini kami tetap sehat kuat yang bisa menikmati hadiratmu yang luar biasa ini. Yang kami akan bisa mendengar sabdamu, berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, berikan kami sabar, bisa mengerti setiap firman-Mu dengan baik, bahkan kami melakukan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Pimpin sepanjang dari awal sampai akhir dengan berjalan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada pagi ini yang saya sharing firman Tuhan, sukses dalam iman. Dari peran Allah dalam hidup orang percaya. Saya ambil firman Tuhan di Ibrani 13:5b yang berbunyi demikian. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Bapak Ibu saudari kasih Tuhan, sejak Allah menciptakan manusia, Dia selalu ada berperan dalam setiap langkah kehidupan manusia. Terbukti sekalipun manusia telah jatuh dalam dosa, maka Allah sendiri berusaha membangun hubungan dengan berbagai macam cara. Baik melalui nabi-nabinya, maupun Allah sendiri datang ke dunia dalam lupa manusia. Sampai manusia punya pengharapan untuk kembali menikmati, menyenangkan di surga yang kekal. Jadi jelaslah bahwa Allah selalu intervensi setiap kehidupan manusia. Kenapa? Karena Allah punya rencana yang baik buat manusia. Dan Dia amat mengasihi ciptaannya manusia. Manusia sendiri sebagai makhluk yang lemah harus menyadari bahwa Tuhan adalah satu pribadi yang amat dibutuhkan. Oleh sebab itu sudah sepatutnya sebagai manusia kita harus berusaha mengasihi Tuhan serta hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau Allah berperan dalam hidup orang percaya, bukan berarti hidup kita selalu lancar tanpa cobaan dan ujian. Tapi justru di dalamnya penuh dengan masalah persoalan. Agar kita sadar bahwa Tuhan sedang melatih kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Serta kita mengerti bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Bahkan lebih dari itu, di balik semua tantangan yang kita hadapi, Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sama seperti kita sedang melatih anak-anak kita agar mereka tumbuh menjadi anak yang kuat serta tahu bahwa ayahnya yang sangat mengasihi mereka. Demikian pula betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia selalu ada di samping kita serta siap menolong kapanpun, dimanapun, apapun masalah yang kita hadapi. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita jalani seluruh kehidupan kita bukan dengan ketakutan, tapi hadapi semua dengan iman. Kita akan melihat pertolongan yang nyata dalam hidup kita. Semakin hari hidup ini memang semakin berat,
Tapi satu hal yang kita tidak boleh lupa, karena Tuhan menyertai selalu ada bagi kita. Ada satu hal lagi yang kita sama sekali tidak boleh kita lupakan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Memang hidup sukses adalah sesuatu yang diharapkan tiap orang. Apakah sukses dalam pekerjaan, sukses dalam pelayanan, sukses dalam keluarga, hubungan asmara, pendidikan, dan lain-lainnya. Begitu kuatnya keinginan manusia untuk hidup sukses, maka tak jarang manusia pun menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan tersebut. Sikap jatuh menjatuhkan, fitnah menfitnah pun sering dipakai. Lebih parah lagi hal-hal yang berbau dosa. Kejahatan pun menjadi pilihan akhir dengan cara membunuh, menghancurkan orang lain. Bahkan ada sampai mengorbankan dirinya, keluarganya hanya untuk mendapatkan apa yang dia diinginkan. Kesuksesan merupakan salah satu tujuan utama manusia di dalam dunia ini. Di mana banyak orang di dunia ini berusaha dengan keras mencapai atau menggapai sebuah kesuksesan. Banyak orang rela berjuang, berusaha dengan keras, mati-matian agar bisa meraih kesuksesan di dalam hidupnya. Namun sebagai orang Kristen, tentu saya tetap kita tak boleh lupa akan Tuhan. Sebab Tuhan yang terutama di dalam hidup kita. Seringkali kita sebagai manusia lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup. Seringkali melupakan Tuhan Yesus, terlalu sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Seperti salah satunya yaitu dalam meraih kesuksesan. Bukannya kita sebagai orang Kristen tidak boleh untuk menjadi orang sukses. Namun apabila kita menjadi orang sukses, berhasil, tapi melupakan Tuhan, ya kesuksesan, ya keberhasilan yang kita capai tersebut tidak ada artinya. Dan di dalam kita berusaha menggapai atau meraih cita-cita serta mimpi kita untuk menjadi sukses ini, janganlah sampai kita melupakan Tuhan di dalam hidup kita. Sebab kesuksesan yang kita peroleh semua merupakan anugerah berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak akan mungkin kita bisa menggapai kesuksesan. Semua yang kita inginkan di dunia ini tanpa campur tangan Tuhan di dalamnya. Lalu bagaimana cara untuk meraih kesuksesan yang benar menurut iman Kristen? Mari kita lihat cerita Yusuf. Diharapkan akan menjadi referensi, inspirasi tentang bagaimana hidup yang sukses secara iman. Walaupun Yusuf masih muda, tapi ulet, jujur, setia, penuh loyalitas, serta takut akan Tuhan, dia berhasil meraih sukses dalam iman. Jadi kesuksesan ini kiranya memberi teladan bagi semua orang bahwa untuk hidup sukses kita tak seharusnya memakai cara-cara yang buruk, cara-cara yang jahat, tetapi kesuksesan itu dapat diraih dengan cara yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita baca Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23. Jadi Kejadian 39 ini memang terfokus pada cerita tentang Yusuf. Seorang muda yang telah dijual oleh saudara-saudaranya, kepala saudagar Mesir, dalam hal ini Potifar. Secara garis besar Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23 ini terbagi beberapa pokok berita. Mari kita baca lebih dahulu pasal 39 ayat 1 sampai ayat 6. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang selalu berhasil dalam pekerjaannya.
Tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat orang tuan bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok palasnya. Bapak, Ibu, Saudari kasih Tuhan. Ayat 1-6. Yusuf digambarkan sebagai sosok yang baik. Sosok selalu berhasil dalam pekerjaan. Pribadi Yusuf mendapat perhatian dari Potifar. Sehingga Yusuf mendapat kepercayaan dari tuannya, mendapatkan kuasa atas rumah dan segala miliknya. Yusuf dianggap sebagai sosok yang menguntungkan, dipercaya, sekalipun sebagai sosok diberkati oleh Tuhan. Mari kita lanjut dari ayat 7 sampai ayat 10. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak, berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, Tuhanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini, berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi ayat 7 sampai 10 menampilkan Yusuf sebagai pribadi yang menawan, yang punya kelebihan secara fisik, muda, tampan, dan elok. Kelebihan ketampanan Yusuf akhirnya menjadi masalah. Telah mendatangkan birahi bagi istri Potifar. Yusuf mendapatkan godaan terus menerus dari istri Potifar. Namun Yusuf tampil sebagai pribadi yang tetap kuat dan tetap menjaga kekudusan. Jadi ada dua sikap Yusuf yang luar biasa di sini. Pertama, dia menjaga kekudusan hidupnya. Kedua, dia menghargai kepercayaan yang diberikan tuannya kepadanya. Terus kita lanjut lagi. Jadi ayat 11 sampai 16. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya, telah lari keluar. Dibangkitnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras." Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Di ayat 11 sampai 16, istri Potifar ditampilkan sebagai sosok yang sangat agresif, berbahaya. Karena dia telah merencanakan suatu tindakan akan mencelakakan Yusuf. Istri Potifar tergambar sebagai perempuan yang genit, tidak tahu malu, dengan tipe perempuan memakai segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Terus kita baca lanjut ayat 17 sampai 20. Perkataan itu juga lainnya diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya,
Hamba orang Ibrani yang kamu bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi aku berteriak sekeras-kerasnya. Ditinggalnya baju padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang ceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya, dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan tanah raja, dikurung. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Dari ayat 17 sampai 20. Istri Potifar tergambar sebagai pribadi yang penuh kelicikan. Kemunafikan, mempunyai rencana busuk dengan mengadu dombakan antara Yusuf dan Potifar. Potifar digambarkan sebagai pribadi yang mudah terhasut, yang tidak bijaksana karena langsung memvonis Yusuf bersalah. Nah, kita baca lagi 21 sampai 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, melimpahkan kasih setianya kepadanya, membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Yang kepala penjara tidak mencampuri segala dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Apa dikerjakan dibuatnya Tuhan berhasil. Dari ayat 21 sampai 23. Yusuf ditampilkan sebagai sosok yang dikorbankan dan tidak mendapatkan keadilan. Yusuf dipenjarakan padahal dia tidak bersalah. Yusuf dipenjara dilihat sebagai bentuk penghukuman terhadap dirinya. Bapak, Ibu, Saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun demikian Yusuf mendapat kasih perlindungan dari Tuhan. Yusuf menjadi pribadi begitu disegani oleh kepala penjara. Ia mampu membangun relasi yang baik dengan kepala penjara. Jadi kalau kita baca Kejadian 39 ayat 1 sampai 23, itu memang melukiskan Yusuf ada pribadi mengalami begitu banyak penderitaan yang sering dikianati, yang menjadi korban ketidakadilan. Namun di balik itu Yusuf akhirnya menjadi pribadi yang sabar, tabah, tekun, ulek, jujur, dan kudus. Setiap punya loyalitas yang tinggi kepada tuannya. Serta Yusuf ada orang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan melindunginya. Kalau Potifar melukiskan seorang pemimpin yang tidak bijaksana, pemimpin yang mudah terhasut, serta pribadi yang mudah mengorbankan orang lain. Kalau istri Potifar melukiskan gambaran perempuan yang dursila, yang tidak tahu malu, perempuan tidak menghargai ketulusan, pribadi yang jahat, pemfitnah, pribadi suka menindas orang lemah, menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Kalau kepala penjara melukiskan seseorang petugas yang adil, juga petugas yang penuh kasih, kebaikan, serta suka menolong Yusuf. Jadi cerita Yusuf benar-benar cerita sangat kontroversial, dipenuhi dengan adegan yang menentang. Cerita Yusuf seorang menjadi cerita tentang bagaimana kekudusan hidup berhadapan dengan nafsu duniawi. Sosok Yusuf mampu mempertahankan iman, menjaga kekudusan dalam hidup, memberi inspirasi bagi orang percaya. Bahwa orang percaya juga dapat berhasil asal mengandalkan Tuhan. Yusuf pribadi sangat menjaga amanat Tuhan. Yusuf pribadi tidak menghalalkan segala cara. Yusuf pribadi tidak memanfaatkan peluang, tapi Yusuf pribadi ulek, bekerja keras, mampu menjalin hubungan harmonis dengan siapa saja. Cara hidup Yusuf sebagai contoh bahwa dia meraih sukses tidak perlu menghalalkan segala cara. Kesuksesan itu ada puncak dari kerja keras, tapi juga sebagai berkat dari Tuhan. Jadi cara-cara menghalalkan segala cara harus ditolak kalau tidak baik. Sikap jatuh menjatuhkan
untuk meraih sukses tidak perlu dilakukan. Orang Kristen harus menunjukkan bahwa sikap jujur penuh loyalitas, serta kekudusan harus terus dijaga dimanapun kita berada. Yusuf juga mengingatkan bahwa kekudusan itu bukan hanya soal kerja, tapi soal iman, ketaatan kepada Tuhan. Di era postmodern ini, memang kita akan ada dalam berbagai kompetisi, tapi kita harus melakukan itu dengan cara sehat, penuh rasa takut kepada Tuhan. Sikap yang curang, fitnah, menindas tidak ada, harus dijauhkan dari pribadi orang percaya. Sikap yang suka mengorbankan orang lain, tidak bijaksana, tidak adil, tidak kudus, harus ditolak. Gereja harus mengembangkan pola hidup yang benar, berkompetisi secara sehat, menjauhkan diri dari suap, menyuap, atau pungli. Gereja atau warga gereja harus menerapkan cara hidup yang kudus, jujur, setia, beriman, penuh semangat, kerja keras seperti Yusuf. Sehingga kita dapat meraih sukses bukan dengan cara mengorbankan orang lain, menghancurkan orang lain, tapi kita sukses karena kita memiliki kelebihan dari berbagai hal baik dari segi kerja, usaha, semangat, iman kepada Tuhan. Maka kita pun harus melakukan itu di mana sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus memiliki semangat kerja yang tinggi seperti Yusuf. Gereja harus terus mengajarkan kesuksesan hanya dapat dicapai jika dia bekerja dengan gigi serta mengandalkan Tuhan. Seperti Yeremia pasal 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang melambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami kedatangan panas terik. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Allah setia dengan janjinya. Kita tidak akan dibiarkan atau ditinggalkan termasuk dalam hal keuangan, sehingga kita tidak akan korupsi, menipu, atau melakukan bisnis jahat lainnya. Tuhan ada penolong kita. Kita tidak perlu takut. Tuhan ada pemelihara, membela kita termasuk dalam keuangan. Urusan kita lebih sungguh-sungguh lagi melakukan segala perintah Kristus dengan kuasa pimpinan Roh Kudus. Persekutuan pengikut Kristus itu bermakna saling membagi berkat rohani dan berkat materi. Pengikut Kristus yang setia dan persekutuan akan saling membagi berkat rohani, berkat materi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Kalau ada di antara kita sekarang ini berkekurangan, saksikan itu dalam persekutuan meninggikan Yesus Kristus. Pasti Tuhan akan bertindak sesuai janjinya, agar kita semua akan selalu merasa cukup apa yang Tuhan berikan. Bahkan akan berkelimpahan, sehingga kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan. Dari contoh teladan Yusuf ini kita harus ikutin jejaknya. Ikutin apa yang dia lakukan. Saya rasa firman sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, Engkau sanggup menguatkan orang percaya yang sedang mengalami penderitaan, sengsara, berbagai tekanan hidup, pergumulan panjang, masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah bisnis. Tuhan juga memberkati pemerintah kami, khususnya para pejabat, supaya mereka bisa memimpin bangsa ini adil dan bijaksana. Tuhan juga memberikan pemimpin kami hikmat bijaksana, supaya dia bisa menangani pandemi dengan baik.
Ya Tuhan juga memberkati orang-orang percaya berhasil dalam segala usaha dengan cara yang halal. Engkau sanggup melakukan semua itu. Maka hamba serahkan semua orang percaya di dalam tangan-Mu. Kami akan tunduk segala otoritas-Mu. Kami akan melakukan sesuai kehendak-Mu. Kami percaya Engkau pasti memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Pada akhirnya kita masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan diri dengan baik dan sungguh-sungguh mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah semuanya sudah siapkan anggur dan roti? Kita langsung menghampiri perjamuan kudus pada pagi ini. Saya berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Engkau berikan kami kesempatan bisa menghampiri perjamuan kudus. Ini suatu kesempatan betul indah bagi kami. Kami selalu mengingat ketika kami menghampiri perjamuan kudus. Kami mengingat pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa. Engkau mengasihi kami melebihi diri-Mu. Engkau rela berkorban untuk segala-galanya demi kami untuk bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan. Kita nanti kita pegang dulu roti di tangan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari bisa kita mengerti tentang perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus kita akan sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Apabila kita mengerti betul apa artinya perjamuan kudus. Dari lambang-lambangnya dalam perjanjian lama telah dapat kita ketahui apa berkat Tuhan dalam perjamuan kudus. Tapi dalam perjanjian baru makin jelas keterangan Tuhan tentang sakramen ini. Adalah Alkitab tentang arti perjamuan kudus adalah sebagai berikut. Perjamuan kudus adalah pernyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa. Dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti yang anggur yang diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus telah dipersembahkan sebagai grafi untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging dan darah Kristus yang menjadi roti yang hidup bagi dunia ini. Barang siapa yang makan daging, minum darah, yang percaya padanya, yang menjadi satu dengan dia, akan beroleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan. Tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita, juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus adalah alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus adalah alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan untuk sidang jemaat yang dikasihi, supaya jemaat selalu akan mengingat kasih Tuhan, hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Perjamuan kudus adalah materai perjanjian Allah dengan umat manusia, supaya barang siapa yang percaya korban penebusan Kristus akan beroleh selamat yang kekal. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan dan sidang jemaat yang dikasihi. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, sesuatu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kita mengambil cawang sesudah makan lalu berkata, cawang ini ada perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini, minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, kami ucap syukur kepadamu atas kebaikanmu, atas kemurah hatimu. Engkau selalu baik, Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami, dimanapun kami berada. Engkaulah Bapa yang paling baik, selalu memberi damai sejahtera, keadilan akan melindungi dan mengatur hidup kami. Tidak ada lagi kekerasan, kerentuhan, kutukan, sakit penyakit, penceraian, kemiskinan di dalam rumah kami. Tuhanlah penjaga kami, Tuhanlah naungan kami sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti kami pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga kami terhadap segala kecelakaan yang akan menjaga nyawa kami. Tuhan akan menjaga kami keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.